Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Angelita Permatasari. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian bullying. Kalian pasti sering mendengar berita tentang bullying di media sosial, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar kalian. Emangnya kalian tahu apa sih pengertian bullying? Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang pengertian bullying. Jadi tonton sampai akhir ya. Pertama-tama kita akan membahas pengertian bullying. Apa sih itu bullying? Bullying atau perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik, atau menyakiti orang lain secara fisik atau psikis. Tindakan ini bisa dalam bentuk-bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik yang dilakukan secara berulang kali dan dari waktu ke waktu. Secara etimologi, asal-usul kata bullying berarti penggerta, yaitu seseorang yang suka mengganggu yang lemah. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), bullying adalah penindasan atau risak, merunduk yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau sekelompok yang lebih kuat. Tindakan ini dilakukan terus-menerus dengan tujuan untuk menyakiti. Selanjutnya kita akan membahas jenis bullying. Mengutip hasil ratas bullying, Kementerian PPA menyebut ada 6 kategori bullying, yaitu: pertama, kontak fisik langsung. Bullying secara fisik paling tampak dan mudah diidentifikasi. Contoh bullying fisik yaitu memukul, mendorong, menjambak, menendang, menampar, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas, memeras, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kontak verbal langsung. Bullying dalam bentuk verbal biasanya menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih maju. Contoh bullying verbal yaitu julukan nama, celaan, fitnah, sarkasme, merendahkan, mencela, atau mengejek. Yang ketiga yaitu perilaku nonverbal langsung. Bullying jenis ini seperti tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam. Biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Keempat, perilaku nonverbal tidak langsung. Tindakan ini mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng. Yang kelima yaitu cyberbullying, tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Yang keenam, pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresif fisik atau verbal. Selanjutnya kita akan membahas penyebab bullying. 1. Keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Yang kedua yaitu sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Bullying berkembang pesat dalam lingkungan sekolah, sering memberikan masukan negatif pada siswanya. Misalnya, berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Yang ketiga yaitu faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadangkala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.
Yang keempat yaitu kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswa. Yang kelima yaitu tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survei yang dilakukan salah satu media massa memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Umumnya mereka meniru gerakannya 64% dan kata-katanya 43%. Yang terakhir, kita akan membahas cara mengatasi bullying. Yang pertama, sekolah perlu menciptakan kultur sekolah yang aman, nyaman, dan sehat, sehingga anak dapat berinteraksi dengan teman-teman dengan baik. Sekolah juga perlu memberikan sanksi tegas kepada anak yang melakukan bullying, sehingga remaja merasa jera dan tidak melakukan bullying lagi kepada temannya. Yang kedua, guru dan orang tua perlu mengajarkan kepada anak atau remaja untuk menyelesaikan masalah bukan dengan cara kekerasan dan main hakim sendiri, melainkan dengan pendekatan musyawarah bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Yang ketiga, guru perlu menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang baik sehingga anak bisa saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, guru perlu melakukan pendekatan konseling kepada anak yang mengalami bullying sehingga anak remaja tidak memiliki trauma berkepanjangan, minder, dan takut untuk bersosialisasi dengan orang lain. Yang kelima, guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk menangani bullying dengan musyawarah yang baik sehingga dapat mencari solusi yang terbaik. Terima kasih sudah melihat video saya sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.